Opik punya 200 lagu yang dia mau rilis. Bah, gila. Nggak mungkin gue semua. Gila 200. Ada 200 materi yang belum rilis yang akan mau yang mau dia rilis. Yang gue dengerin nih kayak ininya Pak yang baru nih Moyo kan. Moyo. Ah. Moyo gue juga ada juga Wah, di situ. Itu keren Moyo pisan gila. Ini jam apa namanya? Ini jam danger. Jam Ini enak. waktu danger jam sini 11:30. Jam enak ini. Jam enak. Ayo. Cuman kasihan aja sama staff-staffnya jadi nunggu. Oh ya? Iyalah. Ini closing. Hah, bentar Ini lagi kali. closing. Ini udah. Itu janjian depan udah ada stempel ini. Close. Iya. Itu udah close bill. Semuanya udah close bill. I see. Kok lu tahu, Bro? Hah? Kok lu tahu? Kayaknya sih begitu kan. Bentar lagi udah tutup kan. Udah last order. Lu masih mau pesan kopi nggak? Enggak, udah. Cukup ya. Kalau mau pesan kopi. Enggak, gua udah. Ini apa nih? Kopi. V60. Oh, lu. B60. B60. Gayo. Kerinci Arabica. Itu kayak gimana tuh? Kerinci Asam. itu dia Jambi, cuman dia dekat Nih, ke Padang. Enak juga kok. Ini gua mabok ntar. Iya. Mabok nggak? Iya. Ya. Mabok 1 drum tapi minumnya. Wih, asik. Asik Ya. kok kerinci. Iya, enak banget. Sama nih, dua-duanya. Sama. Tadi pas dia sebutkan, Pak, V60-nya tinggal Kerinci sikat. Oke. Itu dari mana sih? Kerinci itu Jambi masuknya, tapi dia dekat ke Padang. Deket ke Padang, oke. Padang Sumatera Barat. Apa? Tinggi ini. Oh iya, elevasinya. tinggi. Tinggi. Dia nggak salah udah di atas 2000-an kayaknya dia. Oke. 2000 mdpl kayaknya ya. Tapi kalau kayak gini roasting ininya bijinya gimana nih? Kalau rasanya kayak gitu. Kalau di ini nih roastingnya dia kan dari warnanya, colornya bisa lihat dia nggak terlalu black. Enggak terlalu black. Berarti roastingnya nggak sampai gosong banget kayak robusta. Tahu banyak banget tentang Karena kopi. sering ngopi. Karena Sering ngopi dan nongkrong sama tukang kopi. Kalau lu? Jadi Kalau dia basicnya Starling, Bro. Starling. Starling internet loh. Kalau gua gara-gara ngeliat si itu lah ngopi, anak-anak lah biasa. Dulu dia nggak bisa ngopi pahit gini. Nggak bisa. Kopinya tuh Kayak jamu gua bilang. saking manisnya kayak kolak. Lu minum apa sih? Lu minum kolak. Gue nggak secangkir gini 6 sendok gula. Enggak, gua sengaja gua tambah gulanya gua banyakin, kenapa? Gua butuh tenaga. Waktu itu maksudnya. Waktu itu kapan waktu itu? Waktu masih kempot. Bagus nggak kena diabetes lu. Enggak Gua kan rotari. Pembakaran. Gua bagus. Oh gitu. Tidur seminggu sekali. Iya, tidur seminggu sekali, belum ngerum. Era metabolisme rotari. Cuma pas Bongki menjelaskan, lu tau gak, Jack? Lu tuh bagaikan kelahar motor yang muter di kecepatan 120. Hasilnya gimana ntar endingnya? Angus kata Bongki. Kata Bongki. Oh bener juga ya. Awalnya angus juga gue nih. Tergantung kelahiran dikasih gemuk apa enggak. Kalau nggak dikasih gemuk angus, tapi kalau dikasih gemuk apa? Gua nggak nyangka. Kan? Gua nggak nyangka lu bisa naik lo berat badan lu. Gue juga Kurus tuh makanya. terus. Tadinya kan gue pikir wah habis nih kali. Gue pikir gue diabetes, yang diabetes kering. Oh. Gue makan banyak nggak gendut-gendut gue. Ternyata gue pembakarannya kan banyak. Tenaga 1000 tahun gue pakai kan. Lu ngacengnya cepet ya? Cepat. Oh cepet ya. Cepat. Biasanya gitu tuh kalau metabolismenya bagus. Kadang cepet kali udah. Nggak kecepatan. Sat. Tapi pas proses agak lumayan lah. Agak lumayan lama ya. 10 menit lah. 10 menit. 15 menit. 15. Itu kalau beneran ngayun atau Woy, tangan. Gue tuh hardcore gue, Bro. Gue gak bisa pelan-pelan. Gak suka gue. Perasaan gue kayak gak begitu. Oke. Jadi gue harus kayak orang, gimana sih? Kayak orang main drum lah gimana. Harus harus gitu gue. Oh, cocok. Gue harus Cocok. gitu. Itu kayak podcast Gua Dokter brutal Boyke men. Brutal gua. Iya nggak apa-apa. It's okay. Nggak suka gua Edukasi ya. Gak suka gue lembut-lembut. Oke. Dan kebanyakan wanita innocent tuh gak suka diperlakukan lembut, Bro. Oh gitu ya. Oh iya. Oh, iya. Saya sudah riset, Bro. Oh, udah. Riset sudah. Lu riset di lapangan Wah ya. ngeri udah kalau riset gue mah.
Apa? Iya. Itu kalau di yang luar sop-sop mereka itu di luar lu udah lima kali menikah kan? itu makanya anak gua 7 coba. Bayangin. Berarti kan klimaks dong. Jadi pantulan dia keluar. Ini Itu yang keluar. jadi. Enggak iya. Itu 7 yang jadi. Jadi Yang semua. enggak maksudnya enggak jadi. Pokoknya dia harus klimaks. Jadi sama. Kalau enggak usah mendingan lu nonton film aja sana. Gitu gua. 7 anak lu ya. Berapa? 4 cewek, 4 cewek. 3 Cowok. cowok. Paling muda, Paling muda yang bontot cewek. yang paling tua Laki. Oh, Wian, laki. si Wian. Umur yang udah 30 lebih. 3 enggak, 27. Oh, Bang. 27. Kita udah 28 Wian. Kan gua punya anak duluan waktu ketemu Pak. Udah punya Wian tuh. Oke. Ini apa sebelum BIP? Sebelum BIP gua udah punya. Udah punya anak. Kan dulu sebelum BIP tuh gua kan bikin wah band dulu kan. Iya, gue tahu Iya. Ben kan vokalis lu kan vokalis gua. Yo Iwan. Iwan. Yang udah nyangkut di Toronto. Ya nyangkut Yoi. Kanada dia. Kasian juga. Kasihan. Kasian. Di Benerin komputer. Dia jadi IT komputer. Bengkel. Gua bilang, kedinginan. Wan di. lu, aduh. Mau bikin reunian sama gua mau bikin apa gitu. Cuma dia jauh kan. Dia datang, guanya lagi di mana kayak gitu. Nah, Jadi enggak ketemu. sama ngilang lu. Ya waktu gua ngilang. Lu ngilang, dia datang ke sini lu lagi ngilang. Gua lagi sekolah kan. Ini lagi Gua di sekolah Ya, universitas. ambil S3 Faf dia. State. berapa tahun lu Gua sekolah di universitas 4 tahun. Faf State. Wah, Ya. Lu harus cerita itu dikit. Gua belum dengar ceritanya. Oh. Tapi lu belum jadi bapak-bapak ya? siapa? Lu udah berapa orang anak? Gue udah jadi kakek. men. Kakek lu. Kakek. Serius? Tuh ini cucu gue tuh. 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 Bilang udah kakek dia. Serius lu? 1 tahun 6 bulan kalau nggak salah. Wih, Anaknya udah nikah Ya dia. 1 tahun 6 bulan Desember dia. Desember. anak lu berapa? Anak gue 2 sepasang. Oke. Cowok cewek cowok. Nah, yang dari yang pertama? Yang cewek ya. Wow, you're a grandfather, man. Ya, Shit. rock and roll Gue sebenarnya sama Iran brother in crime in Rome, bro. brother in crime gue berdua. Cuma dia apa? Metabolismenya modelan yang Slow. Model rotari. kalau gue geladak. Oh, Oke. Jadi dia slow dia. Tapi udah jadi grandfather lu. Iya. Enggak gimana sih? Gua kan belum ya. Anak gua 3 cewek semuanya, tapi gua belum jadi. Paling gede umur berapa? Anak lu? Iya, 28 masuk 29. Bentar lagi. Iya, belum tahu sih. Iya. Lagi belum mau ngomong pacaran atau apa yang serius ya. Lebih ke karir. Rasanya gimana sih jadi Beda banget. Waktu kan gue termasuk muda ya jadi orang tua ya. Gue termasuk muda. Terus masih begajulan juga kan sama dia. Masih begajulan. Terus Ugal-ugalan kita orang. iya. anak Kalau nggak diingetin sama bini gue mau nggak lupa kali jangankan ulang tahun anak, ulang tahun sendiri aja suka skip. udah lewat udah lah belum. Tapi seiring waktu ya umur kali ya. Terus begitu dapat cucu nih chemistry-nya agak lain. Chemistry-nya lain banget. Lain nih pokoknya. Lain. Kita sayang sama anak, sayang. Cuman sayangnya ke cucu tuh beda lagi. Mungkin kayak rasa bukan salah ya. Memang salah sih. Menebus kesalahan. Menebus kesalahan gue yang dulu sama anak nggak sempet gue kasih ke cucu. Oke. Ya, tapi gue rasa sih hampir setiap kakek punya perasaan yang sama. Gue rasa. Iya, yang gue Perasaan. dengar dari teman-teman kayak gitu juga. Kayak misalnya, ini kan dia udah mulai ngomong nih. Dia udah mulai ngomong, itu kalau pas dia terus nyari kakeknya gitu, nyari gue gitu. Jangankan dia ngomong langsung gitu, gue cuma diceritain doang sama bini gue. Dia bilang, bini gue kan sering cucu gue di Malang. Bini gue pas lagi di Malang dia bilang, itu dicariin tuh sama namanya Tama. Dicariin sama Tama. Merek drum. Iya. Tahu?
anak lu kan vokalis harus cewek. Sur, apa Jadi, gitu. jadi gini, Sinister. apa? Ya mudah-mudahan Jojo gue jadi drummer sih. Oh, mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Karena namanya udah Tama. Ini apa kena lu deket sama Ya mungkin kira-kira kakeknya partnerin crime sama drummer kali. Enggak, tapi gini waktu anak gue merit itu terus dia minta berarti kan mantu gue cowok nih, cowok. Dia minta ke anak gue pengen apa? Pengen drum. Gue bilang, "Oke, pengen drum." Belum. Ya udah cari tapi pengennya di drum yang elektrik. Drum elektrik ya udahlah akhirnya ya kita cari drum, gue kasih referensi beberapa nih, akhirnya ambil kalau nggak salah pakai Nux deh. Oh, Nux. Ada Kamu pakai sempat Nux. beli Nux? Beli Nux. Ya menantu gue buat hadiah merit lah. Pas gue tanya nama anaknya siapa, kan apa biar adil semua kakek-kakeknya nenek-neneknya nggak boleh ada yang kasih nama. Dan gue setuju. Oke. Kalian kasih nama anak kalian karena nama itu sebagian dari doa. Iya. Oke, apa namanya? Tama. Hah? Lu tau nggak Tama itu apa? Nggak tahu deh, kan banyak gue Dedi kan. Nggak tahu deh. Tama itu merek drum. Lu browsing aja Tama dibuka. Oh iya kan, tapi udah keburu. Udah bersertifikat. Oke. Udah. Oke. Tama Jati. Oh, Tama Jati. Namanya Tama Jati apa? Terus nama dari bokapnya kan? Karena Berarti tamanya terbuat dari bahannya jati. kayu dia. jati. Kayu jati. Bukan bubinga. Ya, kayak mana tuh? Ya udah dia Tama namanya. Terus setidaknya gue punya cucu yang mewakili kakek yang musisi. Ya, iya, bisa begitu. Berarti udah mulai nih sekarang. Dari tadi udah mulai. Oh, udah. Udah tadi. Nah, terus kalau dipanggil, gue diceritain doang sama bini gue, tuh si Tama nyariin kamu tuh. Dipanggil, nyariin gimana? Dipanggil, jadi dia minta dibukain handphone. Minta bukain handphone, kadang-kadang kalau sama mamanya diminta video call. Kalau enggak diminta bukain, sama bini gue mintain bukain handphone, minta lihat video dia yang sama gue. Angku, dia manggil gue Angku. Oh. Aku tuh bahasa yang gue panggil kakek gue juga Angku. Oke. Jadi gitu referensi gue. Oke, Terus polisi oke. tanya lu mau dipanggil apa? Ya udah sama gue panggil kakek gue Angku. Jadi panggil gue Angku aja gue bilang. Oke. Dia panggil Angku. Itu rasanya mau terbang men. Cuman diceritain doang. Ya segitu Iya, bedanya. Iya. Nah, Ngerti. rasanya wih seneng banget gitu. Ngerti. Terus kangennya pun beda. Kangennya beda. Lebih nikmat daripada kangen kayak kita kasmaran sama pacar lama apa itu, lebih nikmat kangen sama cucu. Di situ yang gua rasain. Wih, ini juga main cucu men. musik dong. Gak apa-apa. Kalau anak gua Oh, ya. lain lagi. Anak gua si siapa? Lagi bentar lagi nih. Siapa? Anak gua yang Siapa apa? Siapa yang namanya? selalu yang pertama Wian. Wian Manjini namanya. Oh, Manji nih. Yoi. Lu tahu kan Wak, dulu waktu awal-awal ketemu lu tuh? Iya. Ya kan? Waktu lu pas baru datang tuh kan. Itu gua lagi gila-gila Mike Manjini tuh, Bro. Oh, gitu. Wih, ngeri. Gila anakku gua namain Mike apa Wian Manjini. Karena itu. Yoi. Tapi wajar dia drummer. Iya. Make sense. yang cewek gua namain Jiljian. Simbal. Iya, serius? Jiljian, iya, Jilji panggil. Jiljian. Tapi dia Tahu. Gue jelasin nih, Jil. Kamu namanya tuh ini dari sini. Oh. Ya. Fungsi kamu tau nggak? Dipukulin. Udah itu aja sih kalau anak gue yang dari perdrameran. Tapi Manji ini masuk Dream Theater, lu setuju nggak? Setuju. Kalau gue, cuma emang ya lebih modern dia sih ya. Kalau gue bilang sih. Lebih Beda rasanya dari tapi, Mike Portnoy. taste-nya juga kan kalau si itu. Kalau Mike Portnoy kan dia tuh modelannya kayak pemain drum Akrobat. otodidak. Tapi soulnya ngeri juga. Kalau gue sih lebih suka Portnoy. Iya, dia lebih natural sih kalau Portnoy. Kalau Mike Manjini juga sebenarnya basicnya dia natural main drum. Cuma karena dia
sekolah belajar berkembang. Dia tuh sebenarnya ngasih tahu main drum yang lain lagi modelnya gitu. Cuma memang ada materi teorinya yang bikin kita kadang-kadang wah susah juga nih. Lu ngulik nggak? Gue ngulik cuma seperberapanya. Karena kan kalau sama dia bayar bro. Enggak, maksudnya lu ngulik. Pukulan dia kan ganjil semua tuh. Seperempat, seperlima, Sepertujuh. terus 1/8, 1/9, 11. Ganjil dia. Nah itu kan belajar biasa kita hitungan 8 kali, misalkan bar 1/8, 1/4 kali 2 8. Kalau sama dia dibikin 9. Jadi satunya 9 ada ujungnya. tambah satunya. Iya. Kan susah kalau nggak biasa kan. Iya. Ujung-ujungnya biar ketemu lagi kan? Ketemu lagi. Biar ketemu lagi. Iya ketemu lagi. Itu sulit. Jadi butuh fokus. Tapi lu nggak bawain lagu-lagu kayak progresif kayak gitu atau dulu bawain? Dulu gue paling bawain apa ya? Ya Dream Theater paling yang. Tapi itu cuma Portnoy. cuma yang Portnoy. Kalau main gini gue dulu yang pas dia ekstrim. Sama Nuno kan. Cuma dia cuma ngisi beberapa lagu doang kan. 4 lagu kalau nggak salah. Tapi kan beda banget mainnya. Beda. Nah, dia udah kiri kanan mainnya kan. Jadi main drumnya begini. Mukul akhirnya kiri, kanan, kiri. Jadi begini. Jadi nggak gini. Lu bisa? Nggak bisa. Nggak bisa. Paling ngejar bunyinya doang lu bisa. Nah kalau gue lucu lagi. Gue kalau main drum, gue mukul misalkan, gue denger bunyinya begini kan. Terus gue ikutin tuh. Tapi gue denger bunyinya aja. Yang penting sama kan gue pikir. Iya. Ternyata salah. Ternyata nggak gitu. Tapi bunyinya benar gue. Oke. Nah, terus tapi gue nggak apa-apa benerin. kan? Terus teorinya begini, ternyata gue benerin. Oh ternyata namanya ini gitu. Gitu aja. Artinya lu termasuk ngulik lah. Mulai. Tapi lu ngedalamin teorinya juga apa enggak? Teorinya gue belakangan. Gue langsung praktek. Udah manggung-manggung misalnya. Udah. Kalau gue gini, gue kan orangnya jammers. Musik yang senengnya ngejam. Jadi apa yang gue dengar terus langsung gue mainin. Udah sifatnya ngejam aja. Gue kirain dia fans Jamrut, Jammers. Gue kan orang Jammers. Sejak kapan dia jadi fans Jamrut? Jadi begitu Pak. Banyak improvisasi artinya. Ya waktu itu aja gimana waktu gua ngisi lagu lu. Ya. Itu kan nggak ada teorinya juga kan. Itu nggak gampang juga itu. Nggak gampang juga. Gila. Ngisi lagunya Ezra lo. Ngeri kan. Ya mah Z Factor. Waktu masih bikin demo gua. Dia ngisi, gua minta tolong. Gua pikir gua nggak bisa, nggak tahu bisa juga. Itu juga sama, gua nyoba juga. Kan belum pernah. Iya. Gua nggak main metal serak. Tapi gue coba kan. Iya. Ya kalau nggak bisa ya udah. Yang penting udah nyoba. Tapi lu kenapa waktu itu pakai gue? Pengen gue main. Karena gak ada pilihan lain. Enggak. Groove. Jadi drummer gue tuh akhirnya yang awal bareng sama gue di album pertama tuh dia bukan anak metal juga sebenarnya. Tapi groove-nya dapet. Sementara rata-rata yang metal zaman itu ya 2006 2007 gitu. Yang main metal yang jago tuh rasa groove-nya nggak dapet. Itu zaman itu ya. Zaman itu. Jadi gue lebih milih yang groove-nya dapet tapi metalnya ditipis-tipisikin nggak apa-apa gitu loh ya. Lu sambil di bawah aja. Lu butuh sound ya. Gue lebih mentingin groove gitu loh. Jadi karena jatuh-jatuhnya mau lu ngomong secara teknikal kayak gimana, kalau nggak goyang ya ngapain gitu loh. Dari jadi kalau udah dapet kan gue ngonsep dulu itu kan band gue kayak gue tuh kan nggak ada di sini. Jadi ya gue harus tahu rasanya kayak gimana dulu gitu loh. Feelnya apanya, dan itu demonya Wak. Kalau lu mau tahu band belum ada kan gue. Manggung nggak pernah. Ya. Itu demonya nyebarnya gila Wak. Itu lagu yang lu isi itu ada 2 itu naik di top 5 top 10 sekian banyak radio dari Medan sampai ke Bali sebenarnya. Gitu. Iya. Gila Wak. Dari request orang aja, gua aja nggak tahu siapa yang masukin gitu loh ke radio-radio karena kan bandnya belum ada. Ngapain nih masukin radio? Iya. Nggak mungkin. Jadi waktu di radio itu apa ininya? Ezra aja. Enggak, Z Factor nama band. Z Factor. Itu pun nama sementara tadinya.
Gue belum ada nama yang fix kan. Jadi Itu pas sudah keluar udah mixing, mastering. apanya? Udah pas Yang demo. Demo itu. Yang demonya maksud gue demonya itu nyebarnya gila. Oh. Itu Berarti belum demonya. proses mixing mastering belum? Udah mixing mastering. Oh, udah mixing tapi masih mastering. demo. Gitu. Jadi karena udah nyebar kemana-mana gila, sama Os Radio, sama berapa radio tuh minta kerja sama band gua, tapi karena bandnya nggak ada, gua nggak mau sign kerja sama, dia nggak band sombong. Band nggak butuh promo, sombong banget. Anjing, bandnya nggak ada. Gua mau sign apa gitu? Ya juga sih. Gimana gua mau manggung gitu? Akhirnya Os Radio maksain. Karena 6 bulan band gue tuh di heavy rotation. Padahal nggak ada label, nggak ada band, nggak ada apa, misterius itu. Mereka pun jadi tahu itu band gue tuh nanya. Akhirnya ketemu sama gue, nawarin kontrak kerja sama gue, nggak mau sign, dia nggak sombong gitu loh. Iya kan? Tapi reasonnya kita kasih tahu. Gue kasih tahu, nggak percaya. Semuanya ngerasa kayak apa sih susahnya lu untuk bikin bandnya ya. Emang segampang itu ya. Akhirnya Australia itu maksain band gua manggung di acara apanya mereka, kayaknya ulang tahun mereka waktu itu. Jadi Ziva itu tuh main setelah Peter Pan. Peter Pan lagi gila-gilanya waktu itu. Lagunya ada apa acara denganmu? gede juga dong tuh. Oh gede, 10.000 men penontonnya. Wah itu lucu banget tuh vokalis gua nggak pernah manggung seumur hidupnya. Stres dia Tapi di rumah. rekaman bisa. Mati gua. Tapi rekaman bisa ya? Hah? Rekaman bisa. Dia belum take waktu itu. Oh, belum take. Belum take. Karena waktu Os Radio maksain band lu harus main, kita nggak mau tahu bla 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 segala macam itu kan. Terus ya gue yain aja, gue minta tolong tuh teman-teman. Ini drummernya, basisnya bukan basis metal, penyanyinya bukan penyanyi metal, gue paksain gitu loh ya. Gue terus latihan nggak jelas gitu. And gue bilang ini paling 200-300 penonton kali gitu loh ya kan, acara kecil radio gitu loh. Nah begitu udah sampai mereka bikinnya waktu itu yang pertamanya di Lampung. Oh, di Lampung. Udah sampai sana, lagi di hotel, lagi nunggu giliran sound check. Manajer gue lah yang gue tunjuk lah, ada yang minta tolong jadi manajer. Wah, lu kemari deh. Ngapain gitu lo, ke venue gitu loh. Loh, bukannya masih nanti. Lu kesini deh, ini vokalis lu ikut sama gue, dia stres nih sekarang gitu. Gitu gue dateng. Lu bilang berapa orang? Ya 200-300. Lu lihat. Anjing. Gila, itu dia di belakang sini. Mati gua. Lu nyantai aja men gitu loh. Gua belum pernah manggung senul gua gitu loh. Ya ini kali pertama kan seru. Kalau kita dilemparin, lu tahu nggak kita disuruh main setelah Peter Pan gitu loh ya kan. Lagi gila banget meledak kan waktu itu. Itu terus emang kenapa gue bilang kalau dilemparin gimana gitu loh. Ya kita ngelak kalau dilemparin. Tapi lu punya pengalaman dilempar? Enggak, belum. Belum ya? Enggak pernah. Lu pernah? Pernah sekali waktu itu. Serius? Mana? Di mana? Oh, Bib. Di Sidoarjo, Bib. Oh, itu karena berantem. Karena berantem lah. DIP. Oh, Bib ya. Karena dia nggak tahu kita apa gimana? Bukan lu yang main. Iya, gue yang main. Kan lagi Irang kan gue yang main. Enggak, Tapi perasaan nggak ada. Kenapa lu nanya? Oh, lu nggak nyampe ke lunya. Oh, di lu kan di depan. belakang, gimana sih? Ya tapi kan gue kan ngeliatin. Ya. Gue kan ngeliatin. Iya dong. Yang gue tahu perang berantem di depan. Yang di Banyuwangi. Banyuwangi itu mah Chaos itu. chaos banget. Enggak, yang Banyuwangi Sidoarjo kayak dilempar beneran. Sidoarjo. Itu karena Iya, excited tapi itu. bukan dilempar botol sih, enggak. Lempar apa? Enggak, mereka sih kalau kata gue Berasanya ini kayak dilempar pasir. ya excited aja ngeliat band Jakarta datang main. Kalau kata gue sih. Cuma nggak ada yang niat ngelempar kita main. Enggak, bukan batu, bukan Apa botol. kena marah, kesel, ada apa? Excited gimana sih joget. Oh, kalau nggak salah. Nah, ini salah mereka sendiri nih. Jadi waktu itu memang kita main di fanbase-nya Bumerang. Oh. Waktu itu lagi tur sama Bumerang tuh. Oh. Waktu itu lagi tur sama Bumerang di Sidoarjo. Abis Bumerang main terakhir. Abis Bib. Abis dilempar kayak pasir sih. Botnya bukan ini. Tapi gue berasa sih kena. Nggak sampai ke muka. Ke kaki. Terus salahnya mereka lempar ke gua. Jadi gue masuk Bumerang. Rasain lu. Itu sih parah. Ya
itu sih. Tapi kalau yang sampai parah kayak dilemparin itu memang nggak ada. Kalau gue sih ya seumur-umur ya, amit-amit jangan sampai lah. Karena gue prinsip gue kalau main musik itu, kalau lagi manggung itu, ya gue berusaha main sebisa gue, setotal gue. Maksudnya feeling gue tuh ngerasain sama kayak perasaan gue tuh lagi nonton gue gitu. Iya. Gue gitu. Ya. Jadi ya gue berusaha main enak lah, baik nggak yang gimana, baik aja, enak, rapi. Ya nggak rapi lah kalau main kayak kita, Bang. Cuma maksudnya dapat. Lo ngaku nih sekarang nih, lo mainnya nggak rapi. Ya maksudnya namanya band rock kan, band rock and roll lah, gimana sih? Kita kan manggung dari panggung ke panggung, nggak pernah sama orang. Ya untungnya repertoar sih. Di repertoar Ya. lagu tuh pengaruh banget. Bikin flow apa namanya? Flow sebuah perform ya, sebuah pertunjukan tuh penting banget. Mungkin di situ juga bisa ada andil kuat tuh. Jadi mereka jangan bikin mereka sempet tuh mikir yang lain selain fokus sama kita gitu. Karena lagu-lagu ini bikin surprise lagi lagu berikut. Jadi di situ kali jadi aman. Kalau gua yang pernah gua rasain kalau dilempar nggak pernah, tapi polisi bubarin acaranya setelah band gua main pernah. Itu gua pernah ngerasain. Oh sih. Kita juga pernah tuh. Di Palang. Waktu ya Di pokoknya Banyuwangi itu lah. Barikade depannya udah isinya polisi semua. Karena penontonnya udah chaos. Nah, sama gua chaos. Udah Wah, chaos kacau, banget, kacau. udah kacau banget. oh gue pernah terakhir manggung. Ya maksudnya udah nggak malu ya, yang kejadian Ipang dilempar sama botol itu bro, vodka, Botol gepeng. kaca. Iya, di Palembang. Eh? Acara Sondronalin. Gue lagi enak-enak main, lagi mood gue lagi enak banget tuh main tuh. Baru 3 lagu 4 lagu ya. Ipang lagi madep belakang ke sini ke gua. Itu botol gepeng melayang, Wak. Tapi untung gak kenapa itu lagi main. Ada bongki lah. Jadi pas Ipang lah kena apes. Ipang madep belakang. Dia kan dengan rambutnya gimbal waktu itu kan. Kena kemana? Wih, cah. Wih. Itu Wak. Gak pakai 1, 2, 3 lagi. Berhenti langsung. Ipang langsung ngedrop lah. Berhenti lah. Itu gue lagi enak main padahal. Ada seleng waktu itu. Di Palembang kejadian. Nah itu yang gue alamin paling enak. paling tragis. Kita berhenti langsung kalian. Ya berhenti lah. Turun panggung. Iya, Ipangnya langsung turun panggung juga. Oke. Jadi kita berhenti semua. Jadi baru 4 lagu. Bocor berarti, Pak. Ya sakit lah. Bocor sih enggak, cuma kayaknya ya memar. Karena memar. dia kan ketutupan rambut gimbalnya. Untung rambutnya gimbal. Iya. Nah, Untung. itulah. Kalau nggak gimbal. Oh, Orang Melayu tuh gak ada yang rugi. Untung. Udah tabrakan patah-patah untung gak mati gitu. Emang kebetulan. Tapi kalian turun nggak rusuh tuh penonton? Ya rusuh lah. Ya rusuh terus gimana? Ternyata yang nimpa siapa? Anak kecil bro. Apa sih sengaja aja ngelempar itu? Ya iya, karena gimana ya, pengen seru kali nggak tahu lah. Bukan penontonnya drop, enggak. Bukan marah, bukan apa. Enggak. Anak kecil iseng. Anak kecil iseng. Mungkin biar keren kali ya, gua nggak tahu lah. Oh cowok, itu kan tebel loh, vodka itu. Iyalah, Tebal. pecah. Tapi gue rasa sih sekarang ini udah nggak ada lagi yang kejadian-kejadian gitu karena IO sekarang udah agak ketat untuk screening audience masuk sih udah mulai dari regulasi 18 plus, terus habis itu pengecekan bawaannya mereka ada sajam nggak, ada sesuatu yang membahayakan. Sistemnya udah apa bagus enggak. lah. Sekarang sih udah lebih bagus, bisa lebih aman. Yep. Ya kalaupun terbang paling botol plastik lah udah nggak kaca lagi. Ya tahun 2019 waktu gue bikin gede banget tuh 3 hari ya. Jadi per hari sekitar 60 ribuan penonton, 180 ribuan penonton. Yang rock kampus. Bukan. Itu ada satu lagi yang gue bikin. Okay. Jadi yang ketangkap bawa segala macam sajam tuh, itu banyak. Tapi yang paling banyak itu pedep 2019 tuh. 2019. Oh itu banyak. Itu Jakarta tuh. Gue bikinnya di Buperta Cibubur. Oh. Wah itu gue
Ya, Kaget juga. macam-macam. Macam-macam. Nah, dari apa dari obat-obatan sampai yang paling banyak Tapi kalau minuman aman. minuman nggak masalah sih Nggak kalau masalah itu. ya. Kalau itu nggak masalah. Paling rusuh aja. Nah, untungnya nggak ada kejadian apa-apa, tapi hampir itu ngeri banget kalau itu. Tapi yang paling banyak ketangkep itu yang ketangkep, yang nggak ketangkep gua nggak tahu juga. Oh jadi masuk. Bisa nyusup, nyusup. Kalau senjata tuh masih bisa nyusup, kena ada aja cara dari samping. Bukan dari yang mana-mana. nangkapnya itu masuk. Ya, yang maksudnya yang kegeledah terus ada barang-barang. Oh jadi geledah. Yang di dalam itu yang kegeledah tuh gue bukan itu. Jadi mereka masih bisa masukin lewat samping-samping tak dari mana nggak tahu juga. Karena agak ada susah juga tuh di Buperta Cibubur ya untuk mastiin beneran 100% secure gitu loh. Jadi kan gue pakai metal detector segala macam loh. Beneran geledah beneran kalau itu. Masih ada yang ketangkep di dalam. Masih kalau itu. Jadi ada aja kemungkinan kenapa-kenapanya dan itu yang ketangkep ya. Ya yang enggak ya nggak tahu gua gitu loh. Kalau itu pengalaman kalau yang gua jalanin sendiri acara ya. Nah, terus ada satu lagi kalau yang kecil yang di indoor waktu itu Rock Campus siapa ya? Waktu itu Dead Squad atau siapa yang main? 11 HP. Kenapa? 11 HP hilang. Yang ketemu yang hilang, yang ketemu entah di mana-mana 11 HP. 11 biji HP. Dia jatuh apa gimana ya? Iya jatuh. Copet. Copet. Lah copetnya Itu nggak bukan dapat termasuk yang HP-nya. jatuh. Itu Nyopet tapi nggak dapat HP gimana? Iya, nggak tahu gua juga kayak gimana ininya ya. Tapi intinya dari yang ke gap ngambil, dari yang disembunyiin di mana waktu dibersihin, di toilet, di tempat sampah, dari yang sekian yang ada yang jatuh memang ya. Terus ada yang ngelapor kan pasti ya, HP gua bang, HP gua gitu. Total malam itu 11. Wah itu anjing. Asli dah. Edukasi juga nih buat yang mau nonton konser. Ya lu lurusin niat deh. Mungkin mau cari hiburan, cari ini ya nggak usah yang aneh-aneh lah udah. Iya. Iya, Hargai pertunjukannya, hargai musisi, hargai teman-teman yang datang, komunitas, hargai Kita dari tadi semuanya. ngomong apaan sih? Hah? Kita ngomongin apa tadi? Gue sih ini dari lu aja. Kita kan jalan aja. Terus apa lagi nih, Ja? Hah? Apa lagi Kan kita? belum kelar nih. Oh belum kelar. Belum kelar. Kita kebetulan ada teman juga, sampaikan salamku untuk Wih. dia. Gimana? Opi Danzo. Yo, Buset. Opi Danzo in the house. Ini bareng ngobrolin apaan nih? Wah, ngidul lah ngobrolinnya. Jadi ini teman kita lebih senior dari kita semua. Iya. Kita mah anak Siapa bawang. yang lebih senior siapa? Kita mah anak bawang. Kita baru ngeband bang. Iya, sama dong kita juga bang. Tadi yang gue dengar cerita lu lagi ngobrol sama si Pai, katanya dia pernah nonton lu sebelum Slang ini. Ya, artinya iya. dia duluan men. Yoi. Iya. Tadi gue juga dengar. Pai nonton dia. Pai nonton dia sebelum Pai. Sebelum kakak masuk ya. Sebelum kakak masuk Slang. Influencer sebelum banget. F13 jadi kan. Gitu. Tadi sorry barusan cerita sama si Pai. Itu cerita yang nggak bisa gue lupain, tapi ya cerita kegoblokan gue juga. Kok kegoblokan sih? Iya, maksudnya gue nggak ngerti apa-apa waktu itu. Gue baru lulus belum lulus malah. SMA belum lulus. Serius? Iya. Baru menjelang-jelang lulus lah itu. Gue dulu punya band, maininnya lagu-lagu coverin Halloween gitu. Main di kampus-kampus. Nah, Masih SMA nih? SMA kelas 3 gue. Oke. Nah, terus pas gue habis main itu, gue turun dari panggung, tiba-tiba ada yang ngajak kenalan. Weh, nama lu siapa? Opi gitu. Oh iya. Terus udah habis itu, gue nggak tahu mau ngobrol apa sama ini orang. Terus dia duduk aja gitu kan, dia duduk di sebelah sana gitu. Terus udah. Terus akhirnya dia pergi karena nggak ngajak ngobrol kan, gue nggak ngerti gue dia siapa, gue nggak tahu dan gue nggak bisa ngobrol. Udah akhirnya begitu dia pergi, teman-teman gue pemain bandnya baru ngomong, lu baru diajak kenalan lu sama Pai. Hah, Pai siapa ya? Goblok ya. Pai Slang apaan? Anjir, gue nggak tahu. Sumpah gue, aduh, ya gue dilaknat terserah lah. Pokoknya gue emang nggak tahu. Bener-bener gue tuh
dari SMA, dari SMP gue ngeband, ngedrum dulu gue, ngedrum. Lu drummer dulu. Ngedrum dulu gue. Gue dulu drum pertama sebelum nyanyi. Udah gue cuman ya itu, gue tahu band Indonesia itu ya cuman God Bless gitu. Gue nggak banyak tahu band, bener-bener gue nggak ngulik tuh. Yang gue kulik kayak itu, ketemunya Heroin, Bon Jovi lah, apalah, gitu-gitu aja. Jadi gue nggak tahu. Slang apaan? Lu nggak denger radio apa gimana gitu? Slang itu band, ah? Nggak denger radio. Gue Kan slang dulu. Waduh, gue dulu tuh nomaden kan. Gue cabut dari rumah tuh dari SMP kelas 2, kelas 3 gue udah nggak di rumah, gue di sana sini. Tinggal gue di mall aja, gue bisa gue tidur di mall dulu. Gajah Mada Plaza dulu tempat tidur gue tuh meja satpam. Sumpah beneran. Gue sama temen gue tuh tidur di situ. Pagi dibangunin sama Dia satpam. outside boy. Outside boy. Outside boy. Jadi bener-bener gue diusir sama satpam. Udah pagi jam 6, bangun. Satpamnya anak belakang juga istilahnya gitu. Dan gue di situ kerjaan. Bandel pokoknya gue, nggak pernah pulang. Tapi sekolah tamat. Sekolah ya tamat. Cuman gue nggak pernah pulang. Gue cuma dibayarin sekolah dari rumah. Uang jajan nggak pernah dapet. Nggak pernah dapet uang jajan gue. Gue dapetnya dari Malak, Bo. Beneran. Musibah. Beneran, bandel banget tuh dulu. Beneran gue Malak. Lu preman dulu ya? Ya enggak, gue sebenarnya kan teman gue itu kan emang ya istilahnya ya, dia berani banget kan. Gue ikut-ikutan aja. Kebetulan jadi berani ya. Jadi beneran gue Malak. Gajah Mada Plaza tuh tempat gue Malak itu. Malak anak-anak sekolah. Hah? Anak kota ya? Anjir. Enggak, karena sekolah gue di Tojo. Di Jakarta di Tojo. Jadi dekat situ. Dan gue jadi emang main musik gue nggak tahu apa-apa. Gue ngulik lagu aja nggak pernah beli kaset gue. Gue beli kaset orang makan aja gue Malak dulu. Gue nggak beli kaset. Gimana caranya ngulik? Kalau Teman ngulik gue ada selalu ada yang nyuplai. Jadi ada teman baik gue SMP. Kesannya kayak apa gitu? Teman Ada yang SMP. nyuplai. Iya, teman SMP gue selalu nyuplai lagu. Nih, Pi, pelajarin. Udah, gue pelajarin. Ini kalau diputer-puter gimana? Zaman dulu nggak ada. Rekam dulu dong, pakai C60, C90. Direkam tuh, terus udah direkam kan, jadi resiko kusut ya tinggal buang kalau kusut kan. Udah, gue belajar itu. Habis itu udah, gue balikin lagi. Gue nggak pernah punya kaset. Lirik? Iya, zaman dulu lirik nulis, men. Nulis dari apa yang Dari apa yang dengar. Makanya kalau gue nyanyi lagu barat, wah banyak. Udah amat lah. Bukan bahasa gue ini. bahasa nyamuk. Bahasa Inggris Itu bulan. sama waktu gue nyari ngulik drum juga begitu sama kayak Opi. Ya, kan? Iya, tapi kan tuh kata-kata gitu loh. Iya, kayak gitu lah. Zaman dulu kayak gitu. Kita kan zaman gue dulu bisa nunggu lirik tuh, nunggu ada majalah ya dulu, majalah musik. Ada liriknya lagu apa baru dapet. Nanti begitu kita ini cocokin sama lirik yang benernya sama lirik yang udah kita tulis. Oh ini ngomong, oh ini ngomongnya, oh ini. Oh ini tuh. Nah itu. Artinya udah beda. Yang penting bunyinya sama. Nah itu kalau gue denger sih ya, waktu yang kejadian yang memalukan itu, yang gue kenal sama Pai itu. Pai belum ketemu kakak waktu itu. Ya katanya sih Pai sih emang gue lagi apa istilahnya, lagi mirip vokalis nih, siapa dia datang ke kampus-kampus gitu. Lu masuk dalam yang dia Mungkin lihat, masuk radar kali. Masuk radar. Mungkin masuk radar, makanya dan gue bego gitu, gue nggak tahu dia siapa. Kalau nggak lu jadi vokalis lu F13 lu. Gila. Berarti masih F12 berarti. Kakak belum masuk. 12 lah. Iya. Iya. Iya kayak gitu jadinya. Aduh, begini ya. Udahlah, itulah hal yang lucu. Oke, kita intermezzo dikit balik ke Nggak ada era pembicaraan, awal. nggak ada bicaraan soal yang hal-hal dewasa gitu sekarang. Nggak ada. Bentar lagi. bentar lagi. Nah, balik ke lebih awal dikit. Pengen tahu, Suasananya gua dingin. Penasaran gua. Kalian berdua start nyanyi, akhirnya jadi penyanyi itu gimana sih? Lu. Lu dulu yang tua. Sampai tolong dikat ya, kata-kata tadi cut. Jadi awal gue nyanyi itu tadi gue bilang, gue dulu ngedrum. Jadi ini, drum. Sambil nyanyi, enggak? SMP. Belum. Gue SMP ngedrum. Bandnya band SMP lah ya. Ikutlah festival
Festival band baru mulai kan main di 2 lagu apa 1 lagu lupa gue. Pokoknya gue main drum di belakang baru 1 bait atau apa, vokalis gue lupa liriknya. Vokalisnya lupa lirik dan dia lupa lirik cuman bisa begini. Bukan ngarang, bukan apa gitu kan. Gue ngelihat dari belakang, anjir dia lupa. Untung ada mikrofon, gue tarik mikrofon, gue yang nyanyi. Dia lupa. Sambil main drums. Lupa dia, udah lupa sepanjang lagu lupa. Buset, sepanjang lagu dia lupa. Gue pikir bakalan inget lah. Enggak inget. Gue akhirnya nyanyi. Bilang anjir. Udah besoknya begitu anak-anak ngumpul lagi mau latihan, pilu aja vokalis. Kita cari drummer. Terus vokalisnya jadi penari balet. Tar dulu. Nyanyi sambil main drum susah nggak, Pak? Kalau gue dulu sih, gue bisa. Ya susah. Susah kan? Ngimbanginnya Lu susah. langsung aja bisa nyanyi sambil main drum gitu karena terpaksa. Gue itu SMP itu udah diajak ngeband sama teman-teman kakak gue SMA. Gue SMP 72 Petojo ya Jakarta. Kakak gue SMA 25. Teman-temannya dia pengen punya drummer. Mungkin waktu itu ya tanda kutip mungkin nih, mohon maaf nih, mungkin dia pikir adiknya teman gue nih, kakak gue cewek kan, adiknya dia nih bisa main drum nih, masih SMP. Udah gitu di rumah gue ada drum, ada alat band, ada drum gitu. Ya mungkin sekalian aja latihan situ, ajakin dia, gue diajak main. Jadi gue main sama mereka nih, anak SMA. Mainnya Beatles, main tuh di apa namanya, istilahnya kalau zaman dulu apa? Kalau yang Plaza Semanggi dulu apa namanya? Granada. Hah? Granada ya? Nggak tahu gua. Oh, lu nggak tahu? Gua nggak di Indonesia, men, nggak tahu. Ayo, dimudah-mudahin mana. Gambler dia. Dia tahu Emang nggak di segitu, Indonesia gua. dia. Oh, lu nggak di sini sih, lupa. Nah, dulu ada pokoknya di Granada tahu gue. Nah, itu apa sih namanya sekarang? Apa? Pasar festival itu apa sih nama Semanggi. itunya? Semanggi. Kayak Semanggi, kayak Iya, Tenda Semanggi. Apa ya nama itunya? Ya, pokoknya disitulah gue main tuh. Perpisahan lah, apalah gue main. Nah, gue di rumah latihannya sambil nyanyi sendiri. Oh, oke. Gue seneng gitu sama nyanyi. Baiklah. Makanya begitu tiba-tiba jadi itu, oke, gue bisa. Cuma kesannya udah gue nggak ngedrum lagi. Berhenti total. Ya masih main sekali-sekali tapi nggak jadi. sekarang masih bisa kan tapi? Masih main tapi gue bisa-bisa doang. Gue les drum dulu, dilesin sama bokap, menyokap sih. Lesin di Yamaha musik dulu. Keluarga lu musikal ya, ada alat band. Sebenarnya itu karena nyokap gue seneng nyanyi aja. Oh, Jadi beli apa namanya drum. Oh sama. Dia tahu alat musik. Gue juga bisa main musik karena nyokap gue suka nyanyi. Nah itu. Tapi Cuma gimana? emang gue yang minta. Gue Oh. kalau nyokap gue nyanyi, suka nyanyi, gue minta. Minta apa? Beliin drum. Oh, minta beliin drum. Gue Yang gua sini waktu minta. itu pernah cerita kan, Kasih dulu kan nyanyi. bokap gue maunya beliin mobil gue buat keluarga. Gue gak mau. Gue minta mobil, minta drum. Kalau enggak gue gak pulang. Bener gue gak pulang. Ngambek gue. Gue lagi main sepatu roda. Jam dulu kan sepatu roda lu tau Jagger tuh. kalau nggak dibeliin drum nggak pulang. Bener gue gak Ntar ngambek. kalau bokap lu misalnya maksa, gue tetap beliin lu mobil, lu boleh pukul-pukul deh, gitu gimana? Itu mobil boleh lu Gue sempet pukul-pukul. gitu. nyusunin ember-ember tuh di rumah. Bokap gue kan dulu punya koleksi kaset pakai Oh, tape. kirain koleksi ember. Koleksi kaset nih. Iya nyokap gue ember. Ember gue banyak. Gue taruhin sama kaleng kongguan, sama biskuit yang wafer-wafer gitu tuh yang kaleng-kaleng. Bunyinya gue beda-bedain, gue isiin. Cuma gue juga bingung. Gue pengen suaranya tinggi, gue isiin apa gitu. Beras apa gue lupa waktu itu. Beras deh. Jadi suaranya agak tinggi. Jadi gue kasih setengah beras atau cantong. Pinter juga lu ya. Tong dong pokoknya gitu. Tong gitu. Gila, Biar bunyi. kita orang lagi susah beras dia jadi ini. Ya, kayak gitulah usahanya ada. Kalau lu memang keluarga ada musik atau enggak? Keluarga gue sih bukan pemusik tapi sama. Nyokap gue seneng nyanyi. Mungkin dari nyokap kali ya. Oh gitu. Dari nyokap. Ih, kok bisa sama gini ya? That's tahu lu nyamain lu. Padahal keluarga gue, keluarga dari bokap pelawak semua bro. Iya benar.
Aktor Kalau dong zaman berarti. dulu pelawak Ogut tahu almarhum. Hah. Ogut itu sepupuan bokap. Oh, Agus Anwar. Bukan. Ogut Ogut ada tahu, Ogut ya, Tom ya. Tom Group. Ya Tom Group. Nah, terus dia punya ponakan apa ya? Jimmy Gideon. Itu juga saudara gue. Nih buat anak-anak milenial sama Gen Z jangan nggak tahu silakan di Google karena gue aja nggak tahu. Tahun itu lah. Ogut, pelawak Ogut senior, Oh, iya, terus itu sama legend. Jimmy Gedeon. Saudara gue tuh. Terus Gideon juga legend dong. siapa Jimmy Gedeon sama satu lagi Abi Gideon juga. Gideon tuh Ambil di itu Gideon sepupu dia. gue banget. Ah, Tar dulu ini lagi nanya Irang nih. Iya. Startnya. Nyokap. Nyokap tadi sampai nyokap ya. Iya, udah sampai nyokap nyanyi. Udah dari situ di rumah tuh ada karaoke tuh. Bawa zaman Laserdisc. Oke, tahu. Laserdisc terus set B masih yang segede nampan disnya. yang Iya, segini-segini. Visualnya Ah. bagus tuh orang zaman itu mah. Bagus, gambarnya juga bagus. Udah itu dari situ mulai nyanyi. Terus Emang suka? Emang lu juga suka jadi? iya seneng. Terus akhirnya, nah gue sering gini, gue nggak tahu lagu, main puter aja pokoknya puter Laserdisc puter terus karaoke kan ada di situ. Dan gue nggak tahu tuh lagu, jadi gue sering nyanyi terserah gue. Jadi Maksudnya gimana itu? Jadi misalnya gue kan nggak tahu lagu, orang gue masih kecil masih SD. Gue nggak tahu lagu-lagu orang dewasa apa bokap nyokap kan gue nggak ngerti. Bahwa mereka sering nyanyi putar mereka nyanyi gitu terus. Udah akhirnya gue coba putar lagi, nanti pas mereka nggak ada gue iseng gue putar lagi. Terus gue nyanyi dengan terserah gue, orang gue nggak tahu ininya notasi gue nggak tahu, gue cuman ngikutin aja tuh teksnya nyala gue ikutin nyala. Mungkin gila ya lu SD aja udah diajak ke karaoke sama nyokap bokap. Di rumah. Di rumah. Kirain gua aja diajak ke karaoke. Kagak. Nanti ketemu ada LC segala. Iya. Belum zaman. Ngerum. Belum. Masih Lu mikirnya udah ke situ aja lu. masih bilangnya masih hostess. Terus manggilnya ses. Manggil ses. Jadi gitu. Itu. Itu SD lu masih Jadi aduh asal nyanyi aja gitu. Asal nyanyi. tapi itu mulai lu suka atau emang Gue seneng. oh Gue disuruh nyanyi ngikutin gue nggak seneng. Tapi disuruh improve gue seneng. Jadi gue nyanyi terserah gue. Ya, mungkin dari situ kali. Tapi gua keluar suaranya pokoknya keluar ya. Keluar. oh, berarti nggak dapet poin 90 lu kalau sekarang. 5. Poin 90 dapet gue harusnya, orang gue ngikutin jalan. Ngikutin teksnya jalan. Dari situ mulai naik panggung pertama itu SD kayaknya gue. SD kelas 6 apa? SD. SMP kelas 1. Pertama kali gue naik panggung tuh. SMP kelas 1. Ngeband sama anak SMP. Enggak, tapi sama anak apa namanya Akamsi itu teman-teman main RT. dekat rumah. Itu lagu pertama kali gue bawain itu waktu For Non Blonde baru keluar tuh WhatsApp. Langsung For Non Blonde. For Non Blonde bilang. Asik. Nyokap gue seneng. Sudah. Akhirnya gue juga seneng lagunya. For Non Blonde. Itulah lagu pertama kali naik panggung tuh. Terus abis itu 17 Agustusan tuh. Nah tuh standar tuh gue juga tuh kayak gitu tuh. Teman-teman pada nyari kan ada malam apa kreasi remaja lah apa gitu. Pengumuman hadiah juga sekalian. Pengumuman juara ya. Pengumuman juara, lu makan kerupuk kalau segala macem. Nah, kita main tuh di situ gua. Main lah gue bawain lagu Metallica Entertainment. Satu band boleh satu lagu doang. Cuma satu lagu doang bawa Entertainment. Ambil nyanyi, ambil main gitar. Wah, nggak cakadut lah pokoknya. Lu nggak usah dengerin bener. Wah, cakadut asal deng. Udah nyanyi, keluar turun. Ya itu pengalaman awal. Udah, akhirnya ternyata dunia panggung itu ada keseruan yang berkesan di gua gitu. Terus sampai sekarang. Jadi SMP lu kapan pertama kali manggung? Oh, SD. SD. Iya, kelas 6. Lu Kelas 6. Gue manggung SMP. SMP. Tapi kalau manggung dalam artian kayak misalnya di rumah ya, di Akamsi ya.
daerah gue gitu. Gue malah dulunya nyanyi juga. Dari 17-an gue nyanyi. Di panggung malah nyanyi gitu. Ya, tapi masih SD gitu, SD. Gue SD kelas 6 tuh. Gue inget tuh main. Diajak, jadi ada temen bokap gue punya kumpulan band. Suka main di Ancol bro. Di pantai. Namanya Pantai Indah. Oh, di Pantai Indah. Pantai Indah tuh zaman dulu. Bukan tuh. kapuk. Pantai Indah bukan kapuk. Tempat makan ikan bro. Ya terus ya udah gue main. Disuruh main karena bokap dicobain, gue dibawa nih. Kebetulan ketuanya ketua lagi apa namanya kalau itu koordinatornya temannya bokap deket gitu. Gue suruh main coba ini anak gue itu, tapi gue udah bisa, cuma gue masih ngikutin kaset. Di kaset gue setel kencang, gue main. Lu tau gue main lagu apa dulu? Hah? Burn sama Highway Star. Orang gak ada yang ngerti kan, cuma gue doang ya. Terus kata bokap gue, ya udah, ya gue dicoba kan. Untung bisa yang anak band, karena kan pemain-pemain udah senior lah. Itu gue belum, kursi masih jingket bro, masih kegedean drum. Wah gue di situ seneng banget tuh. Waktu itu gue bawain lagu apa ya? The Purple, Highway Star, lupa gue. Sama Soul the Fortune. Soul the Fortune. Kelas 6 SD tuh, Wak. Gitu. Gila. Kalian benar-benar awal ya, kalau gue telat banget soalnya. Masa? Mainnya bang? Enggak, gue mulai belajar main gitar pas sudah kuliah soalnya. Ngikutin tren apa emang maunya lo? Karena teman-teman tongkrongan ngejreng aja. Iya. Nggak ada niat apa-apa, ngejreng setelah 2-3 bulan kayaknya asik juga nih belajar ngejreng. Udah itu Bukan aja. karena dilihat, maksudnya ukuran kampus kan biasanya gengsinya tinggi tuh. Oh nggak ada hubungannya sama itu. Nggak ada ya? Nggak ada. Tapi kecil lu gak pernah mainin juga? Ketertarikan akan musik juga nggak ada. Nggak ada sama sekali. Keluarga Nggak ada. Warga dia dokter semua. Keluarga gue akademis. Ahli kesehatan semua. Wah, kita kalau bahas sama dia bahasanya suplemen. Suplemen. Aftertouch Hidup sehat. Enggak, sekarang baru agak rada mikirin kesehatan. Kalau dulu kan bukan kesehatanan, bukan kesehatan. Kesehatanan. Gue mana ada sakitnya gue bro. Nggak ada sakitnya. Iya, Jarang. makanya. Gak pernah sekali sakit top nama. DBD. 2 kali lagi. 2 kali. Makan miring. Yoi. Makanya sengklak. Jadi kita nih buat teman-teman yang nonton, kok bisa tiba-tiba podcast kayak gini nih, karena kami lagi rame-rame intermezzo ke Jogja nih. Betul. Ya, kita lagi di Jogja nih. Lagi di Jogja nih. Ini lagi di cafe R3 atau R3 Cafe. RT ya. And thank you so much buat R3 Cafe dan teman-teman kita Willy and Bang Tony, thank you so much, and juga tim podcast mendadak mendadak banget, super mendadak, tiba-tiba jadi. Dan, terus jangan lupa cobain rokoknya, enak tuh. Yoi. Ini gue udah berapa batang nih. Dari tadi gak berhenti. Nah, Tapi lu nggak nanya kenapa kita bisa ada di sini? Nah itu dia. Kira-kiranya coba cerita dikit. Cerita Jack. Nah, Jadi sambil lempar-lempar. sebenarnya Balikin dong koreknya. sebetulnya tuh karena kebetulan juga sih. Kebetulan waktu itu saya sedang memegang HP, iseng. Gue WA lah si Irang. Woi, lagi ngapain? Gue biasa kan sama dia kan. Woi, lu ngapain lu? Lagi ngerjain apa lu? Ya begitulah. Terus gue iseng aja. Rang, lu kalau misalkan lagi ada event apa, main kayak sama siapa? Kalau lu nggak ada drummer, pakai gue aja. Gue menawarkan diri. Karena gue pikir ya nggak tahu lah mainnya kapan, gue nggak tahu lah. Pokoknya penting feeling gue, tapi emang ada. Kan gue WA dia. Nggak berapa lama ada ya Bang? Ada beberapa juga yang nggak jadi sih, duduk juga. Tapi sebenarnya juga kalau jalan memang yang di otak gue tuh ya playernya ya dia, drummer tuh dia, terus yang lain nanti kita lihat siapa yang available gitu kan. Dan kebetulan kan gue emang lagi jalan ya sama Ivan lagi ada project JPI, kan. JPI.
lagi jalan berdua terus rekaman juga, lu udah rekaman juga kan? Udah bikin? ya ada single sama Ivan juga, ada 3 single lah. 3 single Ini di project album. solonya atau Sebenarnya ini project solonya si Ivan. Oh, oke. Project solonya si Ivan, gue nyanyi 3 lagu di situ. I see. Di albumnya Ivan ya. Terus ya dapat tawaran kita main di teman Epai, soft opening resto, main di situ. Yang di Pandaan ya? Ini Pandaan. Jadi kita ada di sini nih, kita baru balik dari Pandaan nih guys. Habis main gua Jaka, Pai, Ivan, ada Yozar, ada Gogon Zilas juga di bass, main bass. Sama bininya Ivan, Windy. Iya, sama Windy ada ikut featuring nyanyi satu dikit-dikit lagu ya. Dan rame banget, tumpah pecah ya. Alhamdulillah sih, alhamdulillah rame. Masih kita masih ditonton. Masih ditonton. Masih ada yang mau nonton Masih ada yang ternyata. nonton. Terharu nggak? Ya momennya sih emang langka lah. Emang kan di samping gue juga. Kita udah lama gak main bareng sebenarnya sama Lama banget. apalagi Ada- sama Pai. Ada 25 tahun lah ya. Hah? 20 tahunan lah. Lebih. Iya lama sih. 20 tahun? Pokoknya dari Kan bertiga 20 tahun. Serius ya? Iya, main event ya, bukan iya, jamming, event, bukan event, jamming bukan ya. jamming, bukan jamming. Event 2008 terakhir, lama. 2007 ya? Apa 2008 lupa gue. Kan gue dari kalau dari bibnya aja kalau gue gua 2003. 2003, 2003 dari gue nya. 2003 gue sama Irang. 2003 sama Jaka tuh 2003 sama Pai sama. Habis itu nggak manggung bareng itu udah nggak pernah lagi semenjak itu. Since itu nggak Sekarang pernah. 2006 berarti berapa tahun? 2026. Iya 2026. Berarti 23 tahun lah. 2003. 23 tahun. Tapi bukan berarti dalam 23 tahun itu kita nggak pernah ketemu. Iya, iya. Ya, cuman ya. Akhirnya main lagi lah kemarin di Pandaan. Dan seru dari awal. Dan kayaknya sih fans juga pada kangen gitu. Iya. Fans juga pada Iya, kangen. pasti. Ya. Pasti kalau itu. Pasti. Ya kali aja ada mau yang nanggap lagi rame loh kita main. Ntar gue bikin lagi, kan main lagi ya? Oh iya berangkat, Oh iya lah, berangkat. Iya. Lu mau ikut nggak bang? Wajib, wajib Ini dia. yang di Wajib acara lu dia. yang apa nih, Ja? Hah? Rock Rock Legend? Campus lah. Oh, Rock Campus. Ah, Rock Campus. Rock Campus yang Yang di mana, Bali ya? Legend-legendnya nanti di sini lah, di sini. Oh, Jogja. Jogja lah. Ah, itu Opi. Gue bikin ntar. Opi ikut ya? Kali, Kalau enggak lu ikut Kali ke gua aja. aja sekalian gabung featuring. apa di sini aja kali ya di Archery Cafe ya. Boleh bisa juga yang versi kecilnya maksudnya. Versi kecil. Boleh juga. Versi pecah. Willy, izin ya ntar ya bikin di sini ya. Tapi kalau lu sendiri di sini masih main kan lu? Kalau gua Kamsi, kalau gua. Kamsi. Oh, dia udah Kamsi. Udah berapa tahun lu di sini? Lu ngapain pindah sini sih? Jakarta sumpah ya. Iya. Apa KTP udah nggak boleh diperpanjang lagi di sana? Di Jakarta ada Jaka. Jawab abisnya anjing. Iya, gue di Jakarta udah TO. Iya, Pi, lu pindah sini kenapa, Bi? Kan waktu itu Covid. Oh, Covid ya. Covid terus gue denger selentingan dari teman-teman anak band bisa 4-5 tahun lagi nih dunia musik sehat. Gue bilang, hah? Ya udah, gue jalan lah ke Jogja. Ternyata betah, enak di sini. Udah, gue ajak semua pindah aja gimana kalau kita ke Jogja. Toh sama aja. Salah satu yang ngomporin gue tuh Rio Febrian tuh udah tinggal di Jogja duluan dia. Dia udah lebih lama tinggal di sini. Udah emang Mas Sopi, lu kan tinggal main band, tinggal jalan aja naik pesawat, naik kereta bisa. Lu kalau di Jakarta juga kalau ada job di Bali kan sama aja lu naik pesawat. Dari Jogja sama aja kan. Oh iya juga sih. Pindah sini apa kita, Jack? Kayaknya sih nanti. Gue kayaknya bakal sering banget mungkin ngekos gue. Ngekos. Kayaknya sih. Ngekos gue. Kampus bikin di sini, isinya kampus semua. Isi kampus. Oh. Jangan ngekos dong, asrama. Kan kita udah ada asramanya. Hah? Udah ada asramanya. Iya, udah. Asrama Putri aja mumpung lu gondrong. Iya. Gak ada yang tahu. Gondrong gomisan. Iya. 6 tahun di sini lu betah, cuman ada ini nggak, kan pasti ada perbedaannya di kota-kota ini dibanding sama Jakarta dari sisi musiknya. Gue justru malah di sini tuh gue ya kalau orang bilang slow itu
bilang slow living, bukan slow living sih sebenarnya. Sebenarnya ya lu kesana kemari lebih deket aja gitu. Iya sih, gue berasa Bentar banget. banget nyampe ke sini. Terus ya banyak tempat-tempat yang untuk bersantai-santai lebih banyak daripada Jakarta. Walaupun di Jakarta juga tempat santai ada, cuman kan modern lah ya istilahnya gitu. Lu kan ketemu ngopi di tengah Di sini- sawah kan di sini banyak. Kulinernya juga gue makan mulu gue di sini. Iya kayaknya naik badan gue di sini nih. Gue udah sekiloan nanya nih, sekilo persis gue nih. Gue paling di Jogja itu justru gue kalau weekend gue nggak pernah keluar. Mengikuti kebiasaan orang Jogja lah. Kalau weekend pasti isinya kan orang Jakarta lah, orang Bandung, penuh Jogja itu kalau weekend. Iya, jadi gue nggak mau, gue mending diam di rumah atau kalau gue pergi nongkrong makan itu yang deket-deket rumah aja. Nggak pernah gue mau kemana-mana, males. Nah, lu ntar mau rilis album solo kan? Gue dari kemarin pun gue bikin single solo. Tapi gue rencana gue yang berikut ini gue lagi mau bikin live recording. Jadi benar-benar lagu baru atau lagu baru dan lagu recycle gue, tapi gue rekamnya langsung. Live langsung. Itu di streaming nggak? Bukan streaming, Enggak streaming. Nggak Oh, di just live recording. Gue langsung rekam aja, langsung bener-bener udah hasil itulah yang gue akan lempar Yang keluar. lama-lama nih artinya dari lu zaman di Voodoo sama Opera. Yang lagu recycle ya. Iya. Tapi itu juga paling cuman 2-30% lah. Sisanya gue lagu baru. Tapi lu pasti promo kan? Pasti akan ada mampir Jakarta juga apa enggak? Tergantung kalau itu kan, karena ini gue nggak pakai label men, gue sendiri nih. Ya. Semua gue sendiri. Kan sekarang zaman individual ini. Iya, jadi ya paling gue tetap kalau promo sekarang promo tuh lewat media sosial lebih gila sih kan. Tapi kalau main iya tetap Ya di itu Jakarta. maksud gua, masa sih lu nggak mau? Nah, kalau itu penting. Ya karena buat gue band itu justru atau band musisi atau karya musik itu ya lebih afdolnya kalau kita ketemunya di panggung. That's right. Iya. Iya. Barometer gitu. Iya, in real life bener-bener. Real life dia. Terus kita menyampaikan isi lagunya juga bisa lebih leluasa ya di panggung ya. Ya, gua tau dong yang main tempat gua ntar ya. Ah, siap, Siap. ayo. Sama anak-anak juga. Iya dong, Iya. ayo. Itu kapan lu kira-kira kelar dan Belum. Jadi kan gue ada beberapa orang, ada termasuk Rere ya. Rere Drum juga. Oke. Gue ngajak dia Oh, Rere udah besok. pindah sini, Rere Jogja juga. Rere udah di sini. Caka ikutan di Jogja. Gimana? Bentar lagi Jaka pindah. Rere di Jogja. pindah. Tadi dia lagi di Jakarta sekarang. Nah, ya ada kerjaan, nanti kelar dia dari sana balik sini Jogja baru gue mulai tuh. Emang persiapan dulu kan. Itu emang gue mau jadiin album nantinya. Tahun ini mau kelarin kan? Maksudnya tahun ini. Tahun ini rilis. Kalau kelarnya cepet sih nanti ya rilis. Cuman ya seperti biasa lah, walaupun lu keluar album, strateginya tetap yang lu jorin satu lagu berapa bulan, lagu berikutnya berapa bulan gitu sih. Yep, single kan rilis itu dulu. Ini kalian berdua kan ada ini juga, lu ada Oh iya, gua ini juga. proyek solo lu juga. Proyek solo. Nyanyi lu. Gue nyanyi juga. juga. Dan Ngambil gua nggak lahan percaya, gua dia. gua nggak percaya, nggak percaya Gue gua. boleh ikutan. Opi belum tahu ya? Opi nggak tahu gue Gua nggak nyanyi kan. percaya gua. Nggak tahu gue. Udah kemarin kita dengerin di mobil Iya, kan terus iya, terus iya. Irang nantang dia, coba lu nyanyi. Nggak ada sama-samanya. Kita kan penyanyi ya. Kita kan nyanyi, kita tahu orang yang nyanyi, memang dia yang nyanyi atau enggak kan kita nggak bisa tahu. Iya dong. Dia pas dia setel gue bilang, Jack coba lu nyanyi Jack. Ngikutin gue bilang. Ada istilah. Seorang penyanyi nggak harus menyanyi, bro. Ini mana lagi suruh Gimana maksud lu? Saya namanya macul. Seorang drummer nggak perlu harus nyanyi. Iya itu. Isyarat maksudnya. Lagunya Dan slow dan- soft gitu tuh. Dan Kayak kebetulan juga, lu tahu kan waktu yang gitar gue dibantu sama Pai, Iya. yang ngebass Bongki, Iya. terus yang mixing Doeng, Oke. ya kan? Oke. Terus ada Thomas, ada temen gue juga si Revi. Thomas Gigi ya. Enggak, Enggak, Thomas, adiknya. adik gue. Oh, bukan. Sorry. Thomas, adik gue. Tapi oke lah, siapapun yang di belakang layar lu, siapapun. Ada anak gue yang bikin lagunya. Anaknya. yang bikin lagu. Iya, sama Lukman. Ya. Lukman. Tapi Tapi siapapun di belakang Terus gue juga layarnya. mas bocoran, gue juga ada label namanya FYP,
label Free of Pride. Priok Pride. Free of Pride. Di label. Iya. Dan punya sub agregator lah mereka. Wih, di promo dia. Tapi Lagi-lagi tapi. Jadi gue suruh nyanyi. Coba Cik nyanyi Cik. Dia nyanyi. Ah bukan lu. Gua bilang. Kan kita tahu sih. Dia di lagu itu dia nyanyi ya bukan dia, bukan mau bilang dia. Siapapun itu yang nyanyi. Siapapun itu yang nyanyi, dia nyanyi dengan santai, dengan luas. Kalau orang zaman dulu kan lu pernah dengar kan yang istilahnya, lu pakai suara dalam ya nyanyi. Dia bukan suara dalam, orang dalam. Di dalam, orang dalam. Ya itu dia gue suruh ulang lagi, nggak sama. Enggak, gue masih nggak percaya beneran. Nggak percaya gue masih belum percaya. Lu alasan lu bilang moodnya beda waktu gua rekaman sama sekarang. Itu juga gue sampaikan. Gue lagi batuk. Lagi kebanyakan nelan buah pala kali ya. Nah, sekalian dong lo kasih tahu sama netizen lagunya judulnya apa, Nah, lagunya bisa didengerinnya di mana. jam berapa boleh dengerin jam berapa? Pokoknya tunggu aja. Tunggu aja di apa ya? bulan-bulan ini. Sebentar lagi. Oh belum rilis? Mau rilis? Mau rilis. mau rilis. Klipnya udah tapi. Udah. Di mana? Ada klipnya. Ada klip. Klipnya udah rilis. Lip sync artinya. Lip sync lah. Kayak siapa? Klipnya udah rilis, udah bisa ditonton. Belum. Oh belum. Jadi sekalian berbarengan. Oh bareng bukan belakangan mundur enggak? Enggak. Orang biasanya lagu dulu rilis Jack, baru video klip. Lu kebalik Gua aja, nggak lu mau. video klip dulu baru lagu. Gue maunya langsung dua-duanya. Oh langsung dua-duanya ya. Nggak, lu klip dulu Tapi gue aja. tetap nggak percaya lu yang nyanyi. Ya harusnya lu klip dulu nih full nih klip nih misalkan 4 menit tapi nggak usah ada audionya gitu. Nanti di situ ada running text, audionya tunggu Ya, dulu rilis. ya. Tapi gue kasih videonya dulu ya. Iya, oh Kayak gitu dah. nyanyi dia Ini dramanya. pembuktian Pak nanti Ntar kan. gua kasih Nggak denger ada yang ya, percaya lu yang nyanyi. Gitu aja. Kira-kira dia mau dengerin ke gue, kira-kira gue bakal percaya nggak? Gue rasa enggak juga. Nggak juga. Enggak, lagunya sih enak. Anaknya bikin lagunya bagus. Enak. Dan Iya lagunya enak. lagunya Makanya kita nggak percaya dia. tapi begitu dia gue suruh nyanyi, coba lu nyanyi Jack. Enggak sama. Enggak sama, Ben. Gue tuh ada jam-jam yang bagus gue nyanyi. Dan di situ Pak yang ngisi gitarnya ajaib banget menurut gua tuh Hawaiian apa Oh, itu. iya. Gila, Wah, keren parah. Coba lu nyanyi dikit lah jadi. Lu gimana sih? Wah rahasia dong. Bukan nyanyi dikit lah, kasih Nggak bisa bocoran. lah. Dia kasih bocoran. Kan gue bilang, gue kalau menyanyi mood gue beda. Oh, emang harus gimana mulut? Muka pertama muka. Kalau lagi nggak kalau lagi nggak longsor gue bisa. Gimana isi ini? Kalau lu sendiri Lang, kemarin gue dengerin tuh yang lu ngisi buat yang Pai bikin lagu itu. Yang Maya. Yang buat apa? Moyo. Bayangkara. Bayangkara. Polisi. Bayangkara. Oh, Yang udah rilis sih yang Bayangkara. Oh, itu keren banget. Vokalnya dia makin mateng, makin dalam, makin dapet rasanya. Itu tuh menurut gua. Subhanallah, Asli, terima beneran. kasih. Keren. Tapi Keren itu gue hanya menyanyikan. Itu lagu ciptaannya Pai sama Pak Langgeng. Pak Langgeng. yang bikin. Di Pak Langgeng tuh nulisnya bagus. Dia penulis juga, dia sastrawan lah ya. Ya, Dia tulis bagus. Asik. Dan gue hanya menyanyikan lagu itu. Tapi bukan berarti hanya sekedar menyanyikan. Baca liriknya juga. Gue langsung lirik Nasionalis banget, ya. nasionalis banget. Dan gue sambil berdoa mudah-mudahannya ke depan ya semua orang ada improvement, harus berimprove ya, improvement. Dan itu bagian dari doa untuk kalangan Polri kali, untuk improvementnya dia sebagai doanya. Ya gue berharap itu bisa jadi akhirnya gue nyanyilah itu sama Rani. Sama Rani. Sama Rani. Itu juga vokalnya Bagus sih. awesome vocal performance man, asli. Mantep. Lagunya juga gue suka banget, and itu dia maksudnya gue lama nggak ketemu gitu loh, tapi teman-teman gue ternyata rasanya soulnya, perjuangan and juga kualitas musikalitasnya nggak turun, naik malah. Nah nggak ada tuh namanya makin tua kelar atau turun atau apa.
Tapi ada juga yang sama Jaka juga ada. Ada. Tapi masih Ini lain proses rekaman yang Tapi bukan dia yang nyanyi kan? bukan dia ngedrum. Kalau gua nyanyi dia ngedrum. itu apa bikin namanya Superstar Project ya. Superstar Project. Oh itu yang gue denger waktu keren banget iya, juga iya, itu Superstar asli Project. beneran. Itu tau gak yang bikin lagu siapa? Siapa? Opik. Opik. Opik Tombuati. Opik. Obat hati. Iya, Pak. Adalina. Lu tahu nggak Opik itu album pertamanya gue yang desain album covernya. Yang mana nih? Opik Tombuati sebelum dia ngetop dengan Religi? dakwahnya religinya. Oh, itu pertamanya di Pasar gua Malam yang di desain. Pasar malam itu. Gue yang desain album Pasar covernya. Malam Oh, di isi, Kepalamu. isi, iya. Yang dia masih gondrong dong. Yes, masih gondrong dia. Asik. Wow, rezeki apa ini gue? Gue sempet sama si Pai. Belalang. Ih apa tuh? Belalang. Bukan. Ih, Dia jalan. Calon ini. wow. Gue sempat dikenalin sama si Opik sebelum dia rekaman album solo yang pertama dia sebelum dakwah itu untuk karena waktu itu lagi nyari vokalis gue sebelum Iwan. Gua Belum Iwan. itu. Jadi gue dengerin kayak demo gitulah. Wah jahit banget nih anak gue bilang gitu ya kan. Gue kenalan dengan dia asik nyambung. Cuman dia memang lagi fokus ke album solo itu. Terus ya gue diminta desain album covernya gitu loh. Nah seperti bikin sama Pai juga kan Opik dulu rocknya. Iya Iya. gitu. Makanya gue jadi dikenalin sama si Pai. So yang proyek apa Superstar apa tadi? Superstar Project. Superstar Superstar Project ini ada Opik nggak ikut nyanyi. Opik nggak ikut nyanyi. Dia nulis aja. Dia nulis. Dia nulis. Produsernya. Keren loh. Nah rencana tuh penyanyinya nggak Irang aja. Iya Oh, banyak. siapa? Nanti ada beberapa vokalis. Mungkin bisa Opi juga kali ya. Opik gitu. Opi. Opi Danzo. Opi Danzo. Bisa juga Bisa juga ya. siapa? Mau diajak ceritanya. Ya saat ini sih untuk vokalisnya belum ada gitu. Tapi memang project ini Superstar Project ini akan ada banyak vokalis. Ini sengaja fokus ke vokalis itu maksudnya. Opik punya 200 lagu yang dia mau rilis. Bah, gila. Nggak mungkin gue semua. Gila. Ada 200 materi yang belum rilis yang akan yang mau dia rilis. Wah, gokil. Udah macam-macam Tapi bentuk. ngedrum buat semua. Enggak. semua. 200 20. Shit. Ya, pokoknya 200 laguan lah. Rencana sih Awesome. 20 lagu dulu keluar. Rencana. Ya. Double album apa gimana maksudnya? Bisa. Iya. Wow, kapan? Oh kalau zaman sekarang udah nggak ada istilah double album. Ini masih proses album sih. aja udah. Iya. Proses Iya kan? tiga lagu dulu nih lagi bikin. Ya salah satu yang kemarin didengerin tuh yang Iya. Flying Angel. Angel Fly ya. Angel Fly ya. keren. Angel Fly itu Asli. berbahasa Inggris. Right. Terus ada 2 lagi berbahasa Indonesia, Cukup sama Serigala. Ya masih proses produksi, Terus Pasti akan manggung kan? Nah itu. ya. Bener. Itu bener. Bener manggung. Oke, bener ya. Rencana manggung. Iya. Main ya ntar ya. Main. Drop campus ya. Gas. Gas. Emang udah dipersiapkan. Keren men. Main, Asli men. Ya. Keren ya. Jadi gue seneng banget loh. Yang gue dengerin nih kayak ininya Pak yang baru nih Moyo kan. Moyo. Ah. Moyo gue juga Moyo. ada juga di situ. Itu keren Moyo pisan gila. Seneng banget gua. Kalau Sumpah. Moyo itu polyrhythm. Iya. Konsepnya polyrhythm. And metal, Metal. Iya, Iya. yang Superstar Project ini juga ada ininya metalnya juga gitu loh sebenarnya. Iya, Yang gua dia dengerin. lebih rock. Iya. Rock Asik man. Jadi kayaknya Opik mau meluapkan sisi dia kan rocker sebenarnya. Dia kan Opik. sih ya, rocker banget kan. Rocker banget ya. Cuman dia udah keberatan sama sorbannya ya. Jadi dia jadi udah yang lain aja dah. Gue bikin lagunya aja kali. Paham. Ini I mean it's it's awesome that masih semangatnya masih ada, enggak yang pudar gitu aja dan ngilang gitu loh. Kalau lu kan lu keluar dari Wudu tahun kapan? 95. Waduh jadi ketahuan umur gue. Tadi lu ngomongnya wudu. Segitulah. Lu sama second born berapa lama?
dari 93. Waktu sebelum keluar dari Voodoo ya? Iya, gue udah Ternyata ya? main duluan kan. Sebelum masuk Voodoo, lu di Second Born. Dulu sama Colors Band, mainin Genesis, Genesis. Phil Collins. Itu sama siapa? Oh, Almarhum. lu sama Colors? Iya, gue Almarhum vokalis siapa? awal. Hah? Almarhum siapa? Satu. Siapa? Yang main yang Oh, Biko. Miko. Sama satu lagi vokalis yang kayak Rod Stewart siapa? iya yang harus Saleh. 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 Oh, Colors, udah kan? generasi Almarhum. terakhir udah. Oh, terakhir. Yang pertama kali gue nyanyi bareng Natasha. Berdua vokalisnya gue itu. Lu pernah main di New York Cafe nggak sih? Mungkin pernah, tapi gue nggak pernah reguler di situ. Di sebelahnya Love Cafe gue main. Love Cafe sama Second Lu Born. tau kan New York Cafe yang Taman Ria Senayan? Iya, itu sebelahnya. Dia tuh Ini kan orang- kafenya kan ada netizen 4. gak ada yang tahu nih ada Taman Ria Senayan mana sih? Sama dia main itu. Nah, itu kalau sekarang tuh Spark. Sparks, dia tahu Sparks. Spark. Iya, gue tahun itu udah main sama sama Colors, terus album pertama Voodoo, gue transisi antara Colors dan Second Born. Oke. Gitu. Nah itu lu diajak atau lu memang beneran bareng iniin Voodoo? Oh enggak, gue dulu emang gue latihan selalu di studio BDL dulu, tempat Voodoo latihan juga. Oke. Gue latihan sama band gue yang mainin Halloween dulu itu. Oke. Latihan di situ, terus gue kenal baik sama yang ownernya studio anak-anak Pancasila, Pak Universitas Pancasila. Terus gue tinggal di situ karena kan gue tadi gue bilang gue nomaden tinggal di mana aja. Gue tinggal di situ, tinggal di studio itu gue ya karena gue numpang di situ gue bantulah pasangin sound kalau ada orang latihan, beresin sendalnya, istilah gitulah. Kayak di masjid beresin Iya lah, nyusunin ya kan. Terus kalau siang gue dapat jatah tuh dibeliin makanan. Ini nggak digaji istilahnya. Yang penting gue bisa hidup di situ. survival ya. Dan kebahagiaan gue tinggal di studio adalah begitu malam studio tutup kan, gue bisa ngulik semua alat. Bisa belajar ngedrum, bisa belajar keyboard. Bisa Puas gua. latihan nyanyi teriak-teriak ada yang ini. teriak-teriak dalam studio, kenyang gue di situ. Terus di situ lu ketemu sama anak. Nah, di situ baru Voodoo itu latihan di situ, vokalisnya masih Dodi Katamsi. Oh iya, iya tahu gua, tahu. Tahu gua tuh. Dodi Katamsi akhirnya kan dia konsentrasi di Elpamas. Jadi dia ngondurin diri di Voodoo kalau mau rilis Elpamas nih. Nggak ada vokalis. Nah, si Edo gitaris ngelihat gua di situ kan, ya udah. Itu. Jadi dia pernah ditawarin sama si manajer Voodoo lu itu cari vokalis. Nah, itu Opi ada. Udah dicoba lah sama Edo. Pi mau nggak ini? Udah. Nah, disitulah gue ninggalin band gue yang Queen yang Halloweenan. Baru gue main sama Voodoo. Latihan di situ, manggung di kampus-kampus. Pertama manggung di kampus masih gratisan teh botol, ya kan? Ya, manggung kedua udah ada yang minta, Minta, ada yang ada minta, harga dong. ada uang Harga. transport. Nah, lama-lama baru ngasih honor. Nah, itulah. Honor pertama lu berapa? Waduh, lupa gua. Puluhan ribu aja kali. Puluhan ribu lah. Itu sebelum rekaman kan? Belum, itu baru mau album pertama itu. Terus begitu dapat label Voodoo apa ya? Dulu yang pertama album pertama MMN Metro Tama Musik Nusantara, anaknya Musika. Yang album kedua yang meledak Salam Untuk Dia tuh Musik Plus, anak buahnya Musika juga. Itu selisih setahun ya. Zaman itu kan setahun. Setahun, 94 album pertama, 95 Salam Untuk Dia album kedua. Oke, rilis kita album kedua Voodoo ini. Kita keluar ya albumnya. Oke, gue juga keluar. Gue yang keluar. Jadi albumnya keluar, vokalisnya keluar. Oh, ada kejadian apa tuh? Ya, nggak cocok lah dalam. Lu cocok sama siapa? Nggak Iya, cocok. mulai garek. Nah, itu kalau cerita Ini nggak cerita cocok lama, sama cerita lama. Kan gua bukan di Voodoo. Ini nggak cocok. Ini kan ngomongin Voodoo. Iya, nggak cocok ini aja lah. Apa namanya? Visinya udah nggak sama gue udah. Oh, lu ngerasa nggak sejalan gitu? Ya gue di pertengahan buat album itu gue udah ngerasa, nah nih kayaknya gue nggak cocok nih hidup di sini nih. Gue kok bahagia waktu gue bareng sama Second Born ya, giliran di band ini kok gue nggak bahagia ya gitu loh. Makanya band itu kan harus begitu seperti orang nikah kan. Yeah, Kalau yeah. lo nggak bahagia di sini ya udah buat apa gitu.
Nah itu kan meledak banget itu lagu. Iya, makanya gue di pertengahan bikin album Salam Untuk Dia itu, gue udah mutusin mau keluar, tapi gue nggak bilang ke siapa-siapa, gue diem aja. Karena belum selesai tugas gue, men. Gue harus, tanggung jawab gue adalah gue harus selesai album ini. Jadi gue nggak punya utang, dan gue nggak mengacaukan band ini istilahnya gitu loh. Kalau gue keluar di tengah-tengah, apa nggak kacau? Iya. Gitu. Itu, jadi setelah rilis album ini, gue keluar juga, gue bilang. Jadi monggo silahkan nikmati hasilnya, gue nggak ikut. Silakan hasilnya diambil, gue nggak usah. Waktu itu. Gitu. Dan itu kan karena meledak banget. Apa lu di luar dugaan lu atau lu juga menduga akan? Gue menduga dari rekaman gue udah menduga, karena setiap rekaman lagu itu mau isi bassnya kah, mau isi apanya, sang produser selalu datang. Orang musika selalu datang ngawasin, ngeliat, lu kok ini terus yang dicecer ya. Sampai pianonya pun 3 kali ganti. Piano pertama gue yang main kan, wah nggak enak nih pianonya, ganti. Kalau zaman sekarang kan enak di komputer kan, gonta-ganti. Ini enggak, bener-bener pianonya ganti. Yang terakhir akhirnya pianonya Balianto tuh, Balianto punya keyboard. Itu yang gue jadiin lagu Salam Untuk Dia. 3 piano. Di lagu itu lu yang ngisi sendiri pianonya. Iya, gue sih. Jadi ternyata dia, lu tau Rio Ricardo kan? Tahu lah. Keyboard kan? Rio Ricardo tuh ininya dia. Role modelnya tuh dia tentang. Ngawur emang. Iya. Ajaib. Wow. Serius lu? Serius? Enggak, iya, dia sendiri. Gue baca sendiri di ininya. Baca apa sih, portal ya, apa itu namanya? Iya, wawancara dia itu. Wawancaranya Rio, siapa ini kamu referensi apa ya, role modelnya kamu lah untuk pemain piano. Kopi Danzo. Ajaib kan. Dan gue baru tahu setelah dia di Jakarta, gue baru tahu. Dia sendiri cerita, gue bilang, hah? Ini gara-gara lu Mas. Loh kok gara-gara gue? Kalau ternyata gue dulu pernah main di Palangkaraya, tempat kota dia. Tahun 2000 awal, gue lagi main, gue nyanyi waktu itu, gue Love Malah main piano, ada anak kecil di samping gue nontonin aja. Ternyata itu dia. Oh. Tuh kan? Oh. Dia bilang itu gue Mas. Abis itu gue langsung mati-matian belajar keyboard, piano segala macam. Jadi lu gara-gara lu, jadi gue nafsu belajar piano. I wanna be like Kopi Danzo. Kopi Danzo. Tapi kok lu nggak nyanyi? Nah itulah. Dia nyanyi loh. Nyanyi. Gue nggak Si tahu. Rio itu di beberapa tracking itu untuk harmoni vokal, termasuk ada di materi yang gue juga. Dia ngisi harmoninya. Oh gitu. Hari vokalnya dia ngisi. Jadi ya itu, kalau dari situ kesimpulannya, kalau gue pikir apa yang lu perbuat, hal baik yang lu perbuat terus, dan ada orang yang melihat, kita nggak akan tahu dia Kita akan nggak jadi tahu, apa. Ternyata dia gara-gara gue, dia malah jadi pemain keyboard, jago pula mainnya kan. Jago banget kalau dia mah gila. Sedikit banget, bukan sedikit banyak, bukan sedikit banyak ya. Banyak banget. Banyak banget. Bangga gue gitu. Walaupun gue agak bingung, gue kan penyanyi. Kok lu dapet semangatnya dari penyanyi? Nah, Awesome, man. Ya. Awesome. itulah. Kita nggak tahu ya, kita bisa mempengaruhi siapapun itulah. Kita berbuat baik sedikit aja sama orang ya. Nggak ada orang yang lihat. Terus dia bisa meniru kita dan lebih banyak dari kita, itu gila banget. Kita nggak akan tahu. Yes. Nggak akan tahu. Makanya sekarang berbuat baik lah. Efeknya pasti bisa baik buat orang. Nantinya kita nggak tahu ya. Mudah-mudahan aja kan. Ya, berbuat baik menjadi baik dan bermanfaat. Ya itu manfaat penting. Dan ini juga kan, misalnya lu merasa harus tetap menyelesaikan tanggung jawab lu di Wudu waktu itu, padahal lu udah ngerasa nggak nyaman ya. And then ternyata ya album itu, lagu itu membawa, ngebuka lumayan. Ya, dan gue masih sangat berterima kasih sama yang nyiptain lagunya sih, kan Osa yang nyiptain. Sampai sekarang pun gue terima kasih, karena lagu lu gue dikenal orang. Kalau nggak ada lagu lu, gue nggak dikenal orang. Yang nyiptainnya drummer pula ya? Drummer tuh. Cuman nggak nyanyi sama kan. Enggak, cuman nggak nyanyi Jack. Ini dia nyiptain doang, nyanyi enggak. Osa jago dia. Mantap, bagus. Main drumnya. Beneran, tapi kalau nyanyi kan masih bagus tapi gua. gua juga nggak yakin lu sih. Dia beneran nggak bisa nyanyi, tapi dia yang ciptain lagu itu. Iya. Oke. Dia nguliknya juga cuman dia ada notasi gini nih. Udah. Kita mainin. Terus lo sempurnakan notasinya, lu Iya, sempurnakan itu ini. doang.
Itu lucu banget. Gua kan Dan itu hits. nggak pernah bawain lagu Indonesia ya sebenarnya. Kecuali lagu band gue sendiri. Bukan maksudnya mau nyombong atau gimana. Pertama kali seingat gue ya bawain lagu Indonesia as in lagu rock yang orang banyak kenal itu dengan Edo, lagu Sampaikan itu. Salam untuk dia. Salam untuk dia. Salam untuk dia itu. And itu agak sedikit aneh waktu itu buat gua gitu loh ya. Karena mainnya sama si Edo gitu loh ya kan. Sementara gua skip terus gitu. Tapi gua beneran suka lagu itu gitu loh. Maksudnya itu salah satu termasuk yang anthemic banget yang bukan cuman catchy ya, dapet ininya gitu. Emosinya Dapet. Gua nggak ngeh lu tuh udah keluar waktu album itu dirilis gitu loh. Nggak ngeh gue selalu ngirain lu pasti tour bareng sama mereka pas waktu tour promo iya, kayak misalkan radio. Kewajiban promo radio lah, apalah gue ikut. Awal-awalnya itu masih oke. Gue ikut, gue bilang promo gue pasti ikut. Itu salah satu tanggung jawab juga kan. Gitu. Nah, di saat gue promo di acara TV lah apa ke radio segala itu udah ditemenin sama backing vokal gue adalah Yoyo Ragil, vokalis Jet Layer dulu. Oke. Dia backingin gue dulu. Nah begitu gue officially keluar, Yoyo jadi vokalisnya Voodoo. Keluarlah lagu Selamanya, bagus banget lagunya. Gue rada nyesel waktu itu, anjir lagunya bagus, gue udah keluar lagi. Tapi ya sudah lah, ini kan rezeki orang masing-masing ya udah kan. Jadi lo nyesel keluar dari Voodoo. Nyesel lagu Selamanya. Nggak keluar duluan gitu. Soalnya lu sama anak-anak Budo asik-asik aja kan? Asik aja, baik. Asik-asik. Sama aja kayak anak-anak BIP asik-asik aja kan? Asik-asik aja kan. Selalu asik. Selalu asik. Mau ada gempa. Enggak, ini kan biasanya konotasinya ya. Kalau apa tuh pasti ada apa yang berkepanjangan, kadang dendam yang nggak jelas atau ada kalau apa. dendam itu kembali ke masing-masing lah ya kan. Kalau kita mah asik-asik aja. Ya dendamnya dendam sih enggak ya, tapi dendamnya ke diri sendiri. Kalau gua, karena kan gue cabut nih. Dari gue dendamnya ke diri sendiri, gue harus jadi lebih bagus dari yang kemarin. Itu dendam gua. Oke. Ke diri gue sendiri terus. Keren. Improvement. Gitu. Kalau dendam personil sama Jaka misalnya, atau siapalah sama Pai sama yang lain, nggak ada. Karena after that kita tetap jalan bareng. Tetap jalan bareng, bahkan gue tetap nyanyi di album solonya Pai, album ini itu yang 4 lagu apa 5 lagu ya. Nah, gue masih nyanyi di situ, masih jalan bareng, masih proyekan bareng terus. Jadi nggak ada. Iya. Nggak ada. Gue masih jadi lu waktu pertama tiba-tiba diajak Pai waktu BIP itu lu kaget gak sih? Karena lu kan tadinya mau inin album solo lu kan sebenarnya. Solo. Itu waktu itu umur gue 17 tahun tuh. Gue rekaman masih pakai pita 2 inci. Jadi gue masih ngalamin rekaman pita men. Ya 2 inci terus ada beberapa 4 lagu salah itu. Terus akhirnya ngobrol-ngobrol sama temen gue tuh, Rang lu kan dari Tanjung Pinang Rang, itu kenapa nggak bawain ya lagunya almarhum kan? Andi Liani. Oh iya juga ya. Terus gue mesti ke siapa? Lu cari Pai aja. Ya udah gue carilah Pai. Nggak taunya si Pai ngekosnya dekat sama rumah gue. Gue tinggal di Keramat kan, di Jakarta Pusat. Si Pai juga di Cempaka Putih waktu itu. Dari situ lah gue cari, situ gue ketemu Jaka, ketemu ini. Awalnya situ. Terus akhirnya. Terus kesan pertama lu jelek gak? Ini aja sih apa? Agak gimana gitu. Orang geladak banget ya. Sama lah, semua first impression Tapi lu tahu kan, masing-masing lah. kita kan apa ya gini-gini, maksudnya awalnya pas kambuh sampai mau bikin band Pip tuh kan kita bertiga dulu jalan. Iya. Baru ke Bongki ya, baru ke baru Indra. jemput Indra, maka jadilah Ya. Pips. Ya. Pertama kali BIP manggung kan gue ikut manggung juga di Gosa Parua di Oh ya sama, Bandung. kayaknya ngikutin terus nih. Iya, tapi waktu itu kan reuni Potlot ya, yang di Saparua itu belum rekaman. Iya belum rekaman. Belum Ya, rekaman. maksudnya pertama kali manggung gitu loh sebagai BIP maksud gue. Iya. Saparua ya. Saparua. di Masih Bandung. bawain lagu slang tuh. Heeh.
Gue masih ingat tuh. Masih bawain lagu slang, semua lagu slang. Ah, masa sih? Ya, di Kok gue gak ingat ya? Ya. Astaga. Jangan-jangan bukan lu drama di sini. Yalah, yuk. Astaga, gimana lu? Iya. Pokoknya yang gue nguap-nguap katanya gue nguap berapa kali. Nggak apa-apa. Karena panadol. Karena dia mulai longsor. Namanya usia ya kan. Tapi lu kaget nggak? Soalnya kan maksudnya gue ngikutin juga kan 2 album covernya BIP gue yang desain juga. Lu Yang ada mana ngerasa yang ini kan yang desain? beban BIP apa, Bu? BIP Yang album yang mana? yang Min Plus sama yang perpisahan itu. Min Plus itu lu. Gue yang desainnya. Min Plus masih gua. Nah, iya masih lu. Masih gua. Terus sama yang Perpisahan itu. yang ternyata harus memilih. Iya. The best-nya. Oh, itu lu. Iya. Oh my god. Nah kan malam waktu kemarin kan lu gue tanyain. Apaan? Nah ini yang bikin ini siapa nih? Cover yang album The Best yang hitam kan gue bilang itu. Gak tahu gua. Iya makanya gue nanya, coba lu cari tuh, lu lihat baca. Gak kelihatan mata burem. Tapi keren. Tapi kalau gua ngelihatnya lu kan masih muda banget ya waktu itu ya. Tahu-tahu ngerasa beban gak sih dengan BIP? Yang waktu itu ya pro kontranya kan karena pecahnya slang gitu loh. Terus terang waktu ya gua nggak dengerin lagu Indonesia. Oh jadi nggak ngaruh banget. Gua nggak dengerin lagu Indonesia. Cuman waktu slang main di Batam, gua nonton. Tapi gua nggak menikmati lagunya. Ya, sorry, bukan maksudnya anak kecil itu, kita ngomong waktu itu ya, kita anak kecil itu tidak menikmati. Tapi gue lebih ke observe. Apa sih orang manggung tuh, orang band itu gimana sih? Terus apa ini band dari Jakarta gitu kan? Terus teman-teman gue kok pada hype banget dengan band ini, penasaran itu gue tanya. Dan gue berdiri pas di bawahnya Pai. Di bawahnya Pai, gue berdiri, gue liatin aja. Oh gini, gue ngeliatin Bonggi, Indra, Bim, kakak. Oh gini. Oh iya, oke. Ini mungkin ya gue nggak ikut wah loncat gue. Yang gue inget ya. Terus sampai akhirnya ternyata gue itu anak band lu. So, ternyata in the future ini anak band lu gitu. Nah, jadi waktu pun masuk ke BIP gue nggak ada ekspektasi lebih bahwa gue akan masuk ke BIP, karena gue datang ke situ dengan tujuan gue mau bawain lagu Andi Leani waktu itu, dan masih konsepnya masih pengen solo dan bukan band ya. Nggak taunya ternyata takdir berkata lain. Oke. Itu dan masuklah di situ. Gue udah ya jadi member of the band gitu. Setelah transisi mereka dari Sableng, tadi kan Sableng tuh, sampai ke akhirnya ke BIP gitu. Untuk proses musikalitasnya sendiri ya gue bukan berangkat dari anak yang belajar musik atau apa, benar-benar otodidak banget gitu. Otodidak. Akhirnya begini proses rekaman. Gue lebih banyak belajar sebenarnya. Jadi BIP itu adalah kampus gue. Bongki, Indra, Pai, Jaka itu dosen-dosen gue. Dan gue keluar dari BIP, gue bukan keluar dari BIP, gue udah lulus. Asik. Gue udah lulus. Ya udah gue keluar. Kayak orang udah keluar, udah lulus kan cabut. Ya udah, gue udah lulus. Ya proses wisudanya ya begitu. Gitu. Ya, jadi setelah keluar gue banyak merenung bukan merenung ini. Merewind lagi proses-proses produksi, merewind lagi semua knowledge yang gue dapat, dan gue jalan. So there's no hard feeling. Jadi gue tidak membuat seperti orang bilang wah ini gini, enggak. Itu. Ya itu yang membuat gue akhirnya coba tuh terus improvement di situ. That's it. Asik. Enggak, asik. Ya. Karena ya logikanya kalau di posisi itu kan bebannya berat. Betul. Ya. Betul.
Lu sama aja kayak disuruh bikin suatu project yang lu tuh baru masuk semester 1, tapi lu suruh proyekan sama profesor. Iya. Dan profesor itu dia nggak mau tahu lu semester 1 kayak, lu semester 2 kayak, nggak mau tahu. Lu harus bisa begini, harus bisa begitu. Sementara belum ada pengalaman lu melakukan itu dan memahami apa yang ini ya, yang mereka mau gitu. Terus akhirnya begitu sudah paham, takdir berkata lain. Yes. Oke nih. Asik. Oke. Dan sekarang kita masih di sini duduk bareng-bareng. Dan masih duduk lagi bareng. intermezzo di Ya. Jogja. Thank you so much guys. Appreciate it. Sama-sama, thank you Zra.